Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 hari Senin ya. Jadi hari ini hari Jumat, waktu sesi 1 break jam 12.50 waktu Indonesia bagian Barat ya. Waktu saya bahas seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini 8 saham untuk bagian pertama. Nanti di bagian kedua ada 8 saham juga. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energy. Jadi setelah dia terkoreksi ya, terkoreksinya dia lumayan lama ya. Jadi sejak dia high-nya di 2470 dia terkoreksi, sebelumnya cenderung sideways, dan ini kali ini dia akan testing area buying interest di bawahnya ya. Buying interest saya sebutkan ada dua ya, 2200 atau di 2100. Jadi hari ini dia rebound ya, tapi sebenarnya untuk rebound ini dia masih intinya kalau kita mau buy jangan terlalu banyak dulu ya, karena ini arahnya masih cenderung ke bawah. High-nya hari ini dia masih lower daripada high-nya kemarin ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 2200 boleh buy ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 2250 tambah lagi seperti itu ya. Atau ikutin garis saya setiap kelipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2100 dan 2030 ya. Jadi intinya untuk Adaro ini sebenarnya selama dia masih berada ditahan di atasnya 1970 ya, dia masih cukup bagus ya. Itu stop loss maksimumnya di 1970. Kalau dia turun di bawahnya 1970 untuk Adaro Energy lebih baik jual dulu ya. Karena sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya 1970, ada kemungkinan dia akan testing lagi bisa sampai area kurang lebih area supportnya berikutnya sekitar 1600-an ya. Ya saya nggak bilang bakalan turun ke sana, enggak ya. Mudah-mudahan aja dia masih bertahan di atasnya 2100 ya minimal ya. Nah ini kan area buying sekarang juga boleh ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Adaro. Berikutnya untuk CPRO ya, atau Central Proteina Prima ya. Jadi CPRO ini hari ini rebound setelah kemarin koreksi, setelah sebelumnya dia naik tinggi ya. Jadi Pak Sunar, kira-kira bagaimana kalau mau trading buy di CPRO ya? Memang saham ini resikonya cukup tinggi ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini resikonya tinggi. Bagi yang berani aja kalau mau buy high sell higher silakan. Ini saya gambarkan kalau kita perhatikan ya, dia high-nya di 107 ya, atau saya pakai acuan yang di swing high di sini 108. Jadi yang mau buy tipenya kalau Anda tipe buy high sell higher, kalau dia breakout ke atas 108 boleh buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 120 silakan tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di sekitar 134 ya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 90. Kemudian ini stop loss maksimum di 80 ya. Jadi jangan sampai kalau turun di bawahnya 80 Anda jangan hold ya, atau jangan average down ya. Memang sebelumnya di sini tertahan di 71 ya, tapi kalau selama dia berada di bawahnya 80 ya di sini ya, dia resikonya makin tinggi ya. Jadi jangan sampai hold atau average down kalau sudah di bawahnya 80. Mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 108 kita tambah lagi atau average up ya. Kalau dia breakout ke atas 120 kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout lagi ke atas 134. Jadi ceritanya untuk CPRO ini dia sudah tidur lama banget ya. Dari tahun berapa ini ya, sering suka tidur banget di harga 50 ya. Jadi hati-hati aja, ini kan mengulang sebelumnya ya, dia naik tinggi kemudian cenderung sideways, nggak lama lagi turun lagi. Ini resikonya memang tinggi ya. Seperti itu ya. Kalau Anda nggak berani resiko tinggi ya jangan ambil saham ini ya. Jadi saya ingatkan lebih baik pilih saham yang lainnya. Jadi yang dibahas Pak Sunar bukan berarti cocok untuk semua orang, enggak ya. Saya sudah sebutkan yang resiko tinggi, saya sebutkan biasanya fluktuasinya juga tinggi. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI. BBNI sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ini kan stop lossnya di 7575 ya, garis-garisnya ya. Bagi yang sudah punya ya, yang belinya di atas, sebenarnya selama di atasnya 6750 ya, itu sebenarnya untuk BBNI masih cukup bagus ya. Memang agak jauh ya, karena sebelumnya dia sideways-nya di 6750 sampai dengan 7250, dan dia kira-kira bulan lalu dia berhasil breakout ya. Jadi hari ini dia akan berusaha untuk ya bukan hari ini ya, minggu depan ya, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 7950.
Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja. Kalau yang berani buy hasil higher, kalau misalnya takut ketinggian atau gimana ya tunggu aja di area buy on weakness-nya di area 7000 atau 6750. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 7000, kita belinya sudah kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 7000 ya persen kita buy. Kalau dia masih belum berhasil naik, kalau lihat koreksi ya berarti jangan buy dulu. Jadi kita buy-nya itu kalau sudah berhasil rebound atau mantul persen kita buy. Buy-nya bertahap aja, ikuti sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garisnya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss-nya seperti itu ya. Jadi target terdekatnya di 7950 untuk BBNI ya. Jadi mudah-mudahan aja ini masih kalau kita lihat dari grafik pembelian asing dia masih lumayan agresif ya pembelian di BBNI ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7950 mau tambah lagi boleh nggak Mas Sunar? Kita lihat mundur ke belakang ya. Jadi kalau dia naik ke atas 7950 sebenarnya peluangnya untuk BBNI ini targetnya masih bisa naik lagi ke 9.000-an atau bahkan 10.000 ya. Ini saya gambarkan di dua level ya. 9.000 kemudian di atas ini kurang lebih 10.000-an. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketinggian untuk BBNI ya enggak juga sih, sebelumnya dia sempat 10.200 ya di masa kejayaannya di 2019 ya. Jadi bisa saja dia naik sampai 10.000 ke atas bisa ya untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Mengingat kalau nggak salah dia akan mengadakan aksi korporasi right issue ya seperti itu ya. Tapi kepastiannya saya belum tahu untuk BBNI. Jadi kemungkinannya masih cukup peluang ya naiknya masih cukup bagus ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini setelah dia dari bawah naik kemudian cenderung sideways, ini terkoreksi. Dia akan testing area 3.500 ya, sudah pernah saya bahas ya. Mau buy sekarang boleh ya, ini sudah dekat banget dengan 3.500 ya. Jadi atau kalau tunggu, kalau dia ditembus ke bawah, kalau dia berhasil rebound barusan mantul, rebound atau mantul barusan kita buy ya boleh ya. Jadi buy-nya bertahap. Atau kalau mau tunggu amannya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.770 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3.900 kita tambah lagi, naik ke atas 4.000 kita tambah lagi. Target price-nya di 4140. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4140 boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Target berikutnya di 4400. Arahnya ini memang kecenderungan masih ke bawah ya. Begitu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu kurang lebih cukup untuk MDKA. Kemudian untuk BEBS, Berkah Beton Sedaya. Jadi setelah dia koreksi kemudian dia pas reboundnya, ini area buying weakness ya. Jadi sudah pernah saya bahas, tinggal lanjutin aja, naik ke atas 7.000 boleh tambah lagi atau average up ya bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya ya tunggu buying weakness saja di area 6.200, kalau dia koreksi lagi rebound 6.400 ke atas barusan buy ya. Atau tunggu di area dua area di bawahnya ini ya, 5.000 atau 4.400-an. Tapi menurut saya sih ini masih ada potensial untuk breakout ya minggu depan ya. Jadi yang mau buy sekarang sebenarnya ya boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 7.500 tambah lagi target price-nya di 8.000 ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.000 kemungkinan masih bisa naik lagi, bisa ya. Jadi target berikutnya masih bisa ke 10.000 masih bisa. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah kalau naik lagi ditambah seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi ya. Silakan dicek. Di sini saya hanya fokus ke pergerakan harganya ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Yellow. Yellow dia akan berusaha untuk breakout lagi ya, naik ke atas ya. Sebelumnya high-nya di 178. Jadi dia testing area resistance-nya sekitar 167. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 167, kalau yang belum punya mau buy silakan ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 181 tambah lagi target price-nya di 199 dan 208. Tapi saya perlu ingatkan ya, ini memang resikonya tinggi, fluktuasinya juga tinggi, volumenya seringkali hilang. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ketika dia turun ARP ya berhari-hari ya. Nah kemudian di sini volumenya tiba-tiba naik tinggi, kemudian besoknya volumenya hilang ya di sini ya. Jadi jangan terlalu agresif, ini memang resikonya tinggi. Kalau nggak berani resiko tinggi, lebih baik pilih saham yang lainnya ya, daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya, susah ya, nggak bisa jual. Ya jual sih bisa tapi nggak laku ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 181 tambah lagi, naik ke atas 199 tambah lagi.
Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 159 dan 150. Atau pakai acuan di sini swing low-nya ya 148 ya. Tapi garis saya kan sebelumnya saya sudah gariskan di 150. Jadi kurang lebih cukup ya untuk yellow. Berikutnya untuk ENRG ya. Hari ini naik tinggi Pak Sunar, ada apa? Kalau nggak salah sih dia untuk ENRG ya. Dia sentimen berita aja kalau nggak salah ya. Grupnya ketemu tambang emas baru atau gimana gitu ya, saya nggak baca beritanya terus terang aja karena saya terus terang aja nggak trading di saham grupnya ini ya, grupnya ENRG ya. Jadi kalau misalnya sudah punya bagaimana Pak Sunar, di mana pasang trading stopnya? Ini untuk jam grafik untuk per jamnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada swing high di sini ya, grafik per jamnya di 155. Yang sudah punya jangan lupa pasang trading stopnya di 155, maksimum di area level 142. Jadi kalau turun di bawahnya 142 lebih baik saran saya jual dulu semuanya. Di sini kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini hanya di area level 171. Kalau mau buy bagi yang berani ya, buy high sell higher, lebih baik tunggu aja sekalian kalau dia breakout ke atas 171 buy ya. Kalau nggak berani, kira-kira yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area sekitar 142an ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 142, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 142 ya. Itu bagi yang buy on weakness ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia breakout lagi ke atasnya 171, masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Ya masih bisa aja. Ini target berikutnya saya gambarkan ya. 196, kemudian kalau dia naik lagi kira-kira target berikutnya di area 230-an ya. Jadi ini target price-nya kalau yang ingin tahu ya, kalau dia sudah berhasil naik lagi kira-kira target price-nya di mana ya, seperti itu ya. Kemudian oh ya, saya ingin menambahkan sebelumnya di bagian kolom komentar ya, saya nggak tampilkan ya karena kecenderungan dia memang nggak suka kepada saya ya. Dia bilang, Pak Sunar jangan bikin prediksi terus gitu lah, kasih faktanya gitu katanya itu. Nah itu ada dua kemungkinan, mungkin dia aliran dari fundamental gitu ya, analisa fundamental ya, dia nggak percaya dengan analisa teknikal atau prediksi ya seperti itu, atau dia hanya percaya analisa brokermologi seperti itu ya, dia berdasarkan broker atau gimana gitu, nggak percaya analisa teknikal price action ya. Ya saya hanya menyebutkan aja analisa yang saya berikan ini memang acuannya fokusnya di teknikal aja, di pergerakan harganya terutama ya, jadi support resistennya. Karena kalau Anda misalnya trading atau investasi ya, yang penting kan keputusannya seperti ini ya. Kalau misalnya Anda sudah punya sahamnya, kira-kira pasang trading stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana, iya kan? Ini kan garis-garisnya sudah saya bantu, kan enak bagi yang nggak tahu atau bingung gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang mau tambah lagi, kalau sudah punya, kalau mau average up karena uptrendnya masih bagus, tambahnya di mana, seperti itu ya. Kan saya nggak prediksi, oh saham ini pasti terbang ke atas gitu, atau ke to the moon atau to the Mars atau kemana, kan saya nggak bilang gitu ya. Kan saya kan hanya fokusnya di trennya aja. Kalau uptrendnya masih bagus ya saya bilang masih bagus ya. Jadi bukan ilmu meramal, bukan ya. Jadi jangan salah paham. Jadi enak kan kalau sudah ada panduannya. Kira-kira kalau sudah beli sekarang, nah pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana ya. Tinggal pasang automatic order aja. Kalau misalnya belum beli, saya kasih opsi biasanya dua pilihan ya. Buy on weakness-nya di mana. Kalau dia koreksi, kalau rebound barusan kita buy ya. Bukan koreksi turun terus kita buy. Enggak, itu kalau langsung hajar buy tanpa tunggu rebound berarti kita itu tekniknya cenderung tangkap pisau jatuh ya. Jadi saya nggak mau ngajarin seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk ENRG ya. Oke, berikutnya lagi untuk ABBA ya. Hari ini juga naiknya tinggi, volumenya juga mulai naik ya. Kalau kita lihat di sini, ini resisten areanya kurang lebih di sekitar area ini ya, swing high-nya ya 440 ya, itu target price-nya. Nah supportnya kurang lebih sekarang areanya di area ini ya, swing low yang di sini ya 380. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop loss-nya di 380. Kalau kita perhatikan di sini memang ini ada kecenderungan membentuk formasi ya. Ini memang sudah terbentuk di sini ya, rounding bottom di sini ya. Kalau saya ukur ketinggiannya dari ini ya, kedalamannya ya, terus kemudian saya plotkan ke atas untuk mendapatkan target price-nya ya, berdasarkan chart pattern ya. Kalau saya ukur ya, ini saya ukur ke atas, bentar,
Nah, ini dia kalau breakout ke atas 440, dia masih memungkinkan untuk mencapai targetnya di sekitar area ini ya, 510-an ya. Jadi kemungkinan naiknya itu masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau buy, menurut saya sih buy sekarang boleh aja, bertahap aja, pasang stop lossnya di 380. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 418, mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 440 tambah lagi silakan, target price-nya di 510 ya. Itu kurang lebih untuk ABBA. Jadi ini sudah membentuk rounding bottom atau mangkok ya istilahnya ya. Kalau kita ukur dari kedalamannya rounding bottom ini ya, atau mangkok ini ya, kita ukurkan ke atas, itu target price-nya sekitar 510 ya. Jadi kemungkinan masih cukup bagus. Mau buy sekarang silakan ya, asalkan pasang stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau 380 misalnya terlalu dekat ya, pasang aja stop loss-nya di area ini ya, 364 ya. Karena kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia sempat naik sampai 364, kemudian dia kekoreksi ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 364, saran saya lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kecenderungan dia bisa aja testing lagi area supportnya. Ya nggak saya doakan turun, nggak ya, saya nggak mau doakan turun. Ya mudah-mudahan aja dia naik breakout ke atas ya. Kenapa Pak Sunar nggak pernah mendoakan turun? Karena kalau saya doakan turun, kalau ada yang sudah beli di sini kan berarti saya jahat banget ya seperti itu. Jadi saya doakan naik aja. Nah kalau saya doakan naik, yang belum punya kan saya sudah sebutkan, naik ke atas 440 boleh buy ya, target berikutnya di 510. Jadi Anda bisa ikut profit ya kalau dia naik lagi breakout ya, buy high sell higher seperti itu ya. Jadi kalau kita di saham itu doa yang baik ya, jangan karena kita nggak punya terus kemudian ketinggalan mau harga murah didoakan turun, jangan ya, karena ada yang sudah beli di harga bawah, tujuannya mungkin untuk investasi atau untuk trading, untuk beli sepeda motor baru atau mobil baru atau rumah baru ya, atau menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, atau mungkin untuk umroh dan sebagainya ya. Jadi kita doakan yang baik ya, semoga semuanya tercapai. Dan seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, join, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.